Shalom saudaraku. Shalom. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati ya. Sebelum masuk firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Kembali bersyukur Tuhan Yesus, kami percaya kami beroleh kasih karunia-Mu. Untuk itu kami bisa beribadah, kami bisa memuji-muji Engkau, dan biarlah kami juga semua bisa membuka hati kami Tuhan untuk terima kebenaran-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang lebih dari hidup, yaitu hidup yang kekal, hidup yang berkemenangan, hidup yang berkelimpahan di dalam Yesus Kristus. Mari ya Tuhan Yesus, Engkau yang kuduskan hamba-Mu, layakkan juga untuk menyampaikan isi hati-Mu, untuk mengatakan kebenaran-Mu, sehingga apa yang keluar tidak ada yang sia-sia, tetapi yang berguna bagi kebangunan kami ya Tuhan Yesus, yaitu rohani kami ya Tuhan Yesus, yang menuntun kami ke dalam hidup yang lebih baik lagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, biarkan firman-Mu benar-benar yang akan hidup di dalam kami, dan kami akan hidup dalam firman-Mu. Untuk itu Bapa, biarkan kami semua bisa terima firman-Mu dan tuntun dalam kudus-Mu. Terima kasih Bapa, biarkan hikmat wahyu ilahi atas hamba-Mu untuk menyampaikan semua isi hati-Mu Tuhan lewat firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang berfirman. Kami mau sambut firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan, dimanapun saudaraku berada, percaya bahwa hari ini adalah hari yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita semua sekalian saudaraku. Jadi kalau bisa beribadah saudaraku, jangan sia-siakan waktu kita, karena waktu kita memang tidak selalu baik, waktu kita nggak selalu menguntungkan, juga nggak selalu bisa ibadah. Tapi saya percaya saudaraku, kalau berkenan sama Tuhan hari ini saudaraku ya, semua yang beribadah seperti biasa, saya ingatkan, ambil Alkitab saudaraku, baca Alkitab, ya baca firman Tuhan saudaraku ya. Kita ambil dari 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 58. Ya saudaraku, di mana di sini saudaraku, kita orang-orang percaya harus benar-benar dengan tekun melakukan firman Tuhan. Orang-orang yang percaya dengan sungguh-sungguh berdoa, dengan sungguh-sungguh beribadah. Untuk apa saudaraku? Karena di dalam kerja keras kita secara di dalam kebenaran saudaraku tidak akan mengecewakan ya, tidak sia-sia. Saya percaya semua akan mendapatkan upahnya ya saudaraku ya. Jadi kalau di sini dikatakan apa saudaraku ya, kebangkitan tubuh dalam firman ini. Saudaraku, kebangkitan tubuh di sini saudaraku, kita memang bukan lagi hanya memiliki tubuh secara jasmani, tapi begitu kita percaya Tuhan Yesus, saudaraku, kita punya roh yang dari Tuhan. Untuk itu saudaraku, kalau tubuh secara dunia kita diberikan kehidupan, ya roh, ya tubuh yang secara roh yang dari Tuhan itu, ya kita berikan juga hidup, saudaraku, berikan kehidupan. Karena apa saudaraku? Dia sudah memberikan hidup, tapi kalau kita hidupkan, ya kita akan lebih dari hidup saudaraku. Kenapa? Karena kita punya jasmani dan rohani. Kenapa? Dan hari ini saudaraku, temanya supaya saudaraku semua mengerti bahwa kebangunan yang saat ini saudaraku mengubahkan hidup kita. Karena yang bangun bukan bangun tidur, bukan bangun rumah, bukan bangun yang fana ini saudaraku, tetapi bangun maksudnya apa? Kitanya sendiri menghidupkan saudaraku ya, atau mengaktifkan. Kalau Tuhan udah memberi, kita yang harus membangunnya saudaraku ya. Kalau Tuhan udah memberikan, udah membangkitkan kita, ya saya percaya kita semua yang sudah hidup di dalam Tuhan, sudah hidup dibangkitkan Tuhan. Tapi kita harus memberikan hidup yang secara apa yang kita harus kerjakan saudaraku ya, itu kita harus memberikan sesuatu yang terus akan bersama dengan Tuhan. Yaitu kalau kita juga membangun secara rohani, juga kita menghidupkan. Untuk itu saudaraku, bagaimana kita bisa melihat perubahan itu saudaraku? Kembali lagi, di mana Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita pelihara ya, kita jaga, terus kita hidupkan. Itu maksudnya seperti itu. Karena kalau sebenarnya ya roh itu kan sudah hidup, kenapa dihidupkan? Iya, tetapi saudaraku, kitanya harus ya menghidupkannya. Apa? Kitanya yang harus menghidupkan di dalam kita. Ya sama saja kayak lampu sudah hidup, tapi kalau nggak dihidupkan dia mati. Ya matinya kenapa? Ya saudaraku, karena nggak dihidupkan. Jadi kita sendiri juga harus tahu saudaraku bahwa kehidupan Tuhan harus kita hidupkan. Jadi kehidupan roh Tuhan maaf saudaraku, kehidupan Tuhan itu harus benar-benar kita aktifkan, kita hidupkan, yaitu secara rohani. Ya kita harus berjuang secara rohani. Kalau kita mau Tuhan hidup dalam kita, firman Tuhan hidup dalam kita, ya apapun itu yang dari Tuhan, yang Tuhan mau atau yang sudah ditaruh di dalam kita saudaraku, kalau kita nggak aktifkan, semua itu juga bisa
pasif dan juga bisa mati. Maksudnya mati secara apa, saudaraku? Secara rohani. Ya contohnya orang nggak mau berdoa, orang nggak mau ibadah, orang nggak mau melakukan segala sesuatu, saudaraku ya, untuk Tuhan. Ya itu sama aja, saudaraku, memang tidak ada kehidupan dalam Tuhannya. Ya secara kebenaran ini nggak ada kehidupannya, saudaraku. Jadi kalau saudaraku mau melihat perubahan dalam hidup, aktifkan rohani kita. Ya, aktifkan, bangkitkan dan aktifkan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberi kita hidup. Ya, Tuhan sudah membangkitkan kita. Tuhan sudah mengubah sebenarnya kalau kita mau mengerjakan selanjutnya, saudaraku. Tuhan sudah mengerjakan untuk kita. Jadi kalau saudaraku benar-benar mengerti dari firman ini, kita lihat, saudaraku, kita baca ya. Dari ayat 35 sampai 58 nanti kita baca. Saudaraku, saya akan bacakan. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Ya, dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh. Ya, Allah memberikan kepadanya satu tubuh, ya saudaraku ya, di sini seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama daging manusia, lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan binatang-binatang, dan kemuliaan binatang yang satu berbeda dengan kemuliaan binatang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Jadi saudaraku, di sini bukan seperti biji tumbuh-tumbuhan, tapi di sini saudaraku yaitu tubuh Kristus sendiri. Jadi saudaraku, kenapa kok Tuhan Yesus yang mati, kok kita yang berubah? Karena saudaraku, buat orang yang percaya, ya, yang beriman bahwa Yesus itu Tuhan, Dia akan mati dan Dia akan dibangkitkan kembali. Ya saudaraku, disitulah kehidupan itu dinyatakan baru, hidup itu dinyatakan berubah, hidup itu dinyatakan saudaraku berkemenangan. Ya, karena di situ saudaraku terjadinya bagaimana orang-orang yang percaya itu menerima hidup. Orang-orang percaya itu menerima kemenangan, orang-orang percaya itu menerima kehidupan yang baru. Jadi itu terjadinya saudaraku. Jadi kalau dibilang ya orang kenapa, bagaimana caranya orang bisa mati hidup kembali, dan hidupnya bagaimana, caranya seperti apa? Kembali lagi, kalau saudaraku benar-benar ada iman percayamu kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan menunjukkan perbedaan itu saudaraku ya. Bagaimana yang ditanam bukan dari biji, tetapi dari tubuh Yesus sendiri yang akan menyatakan saudaraku kebangkitan itu. Jadi mendapatkan hidup yang kekal, mendapatkan hidup yang berkemenangan saudaraku. Kalau dilihat di sini beda dengan yang lain-lain saudaraku, beda ya. Kalau manusia benar-benar dihidupkan di sini, dihidupkan untuk hidup kekal ya. Kenapa kita dibangkitkan? Kita sudah bukan dari tubuh yang fana lagi. Kenapa kita dibangkitkan? Karena kita sudah berasal, sudah diubahkan Tuhan lagi. Jadi sehingga hidup kita bukan lagi sama seperti dulu yang fana, tapi begitu ada Yesus, percaya Tuhan Yesus, ada kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang diubahkan. Dan ketika kita saudaraku percaya, mengimani saudaraku ya, di sini ada sesuatu yang baru. Untuk itu kenapa sih kita harus mengaktifkan rohani kita? Kenapa kita harus menghidupkan rohani kita? Karena Tuhan ya sudah mengubahkan kita, ya sudah memberikan hidup yang tidak binasa lagi, tapi sudah memberikan hidup yang kekal. Tentu hidup yang kekal ini yang harus terus kita pelihara. Hidup yang kekal ini yang sudah diberikan itu yang kita harus bangun, karena di sini ya dibangkitkan, ya tidak binasa, ya dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Jadi ini yang ditaruh Tuhan, justru yang bisa dibilang waktu matinya lemah, ya keadaan kita mungkin kalau dibilang saudaraku ditaburkan dalam kelemahan tapi dibangkitkan dalam kekuatan, ya ditaburkan dalam yang fana tapi justru jadi yang mulia, saudaraku, jadi yang kekal. Kenapa? Karena di dalam Yesus memang Tuhan izinkan, saudaraku, memang
secara daging kitanya yang harus benar-benar ditiadakan sebenarnya, supaya kehidupan Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan itu benar-benar orang bisa tahu, orang bisa melihat bahwa kita kedatangan juru selamat, kita kedatangan Tuhan Yesus untuk memiliki hidup, ya, hidup yang baru, hidup yang kekal, ya. Jadi kalau kita ingat ya, perjamuan kudus, kita mendapatkan hidup yang baru, hidup yang kekal. Jadi kalau saudaraku yang benar-benar percaya Tuhan Yesus, hari ini juga saudaraku, apa yang sudah ditanamkan, yaitu apa yang sudah dikuburkan bersama dengan Tuhan Yesus, saudaraku, yaitu kalau saudaraku sudah menguburkan ya dosa-dosa kita, udah kita kuburkan semua yang nggak baik, kita bangkit bersama Tuhan Yesus, kebangkitan kita saat ini, saudaraku, hidup kita saat ini sebenarnya orang-orang yang sudah menguburkan dosa, saudaraku, hari ini sebenarnya hidup kita sudah hidup yang sudah dibaharui, yaitu hidup yang sudah memiliki hidup yang kekal. Jadi hidup yang sudah ada kekuatannya, hidup yang sudah ada kemuliaannya. Jadi anak-anak Tuhan, ya saudaraku, jangan minder. Anak-anak Tuhan jangan terus saudaraku merasa lemah, merasa nggak bisa. Karena apa? Tuhan kita sudah menjadikan semua itu, saudaraku, kembali ya saudaraku, menjadikan hidup yang seperti semula, yaitu hidup di bumi seperti di sorga, seperti waktu dijadikan. Karena pertama di sini dikatakan, saudaraku, ya, kalau ada dikatakan, saudaraku, manusia pertama, saudaraku, kita lihat di sini, ya, benar-benar yang ditaburkan dalam tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Jadi saudaraku, saat ini kita sudah hidup di dalam roh. Itu maksud saya, ya. Jadi kalau hidup di dalam roh, berarti kita harus menghidupkan roh kita. Yaitu roh kita dengan apa, saudaraku? Kalau mungkin dunia kita dengan makan minum, saudaraku, di dalam Tuhan kita, dalam kebenarannya. Nomor satu untuk menghidupkan roh kita harus hidup kudus, saudaraku, hidup benar. Ya, kalau untuk saudaraku menghidupkan roh bagaimana? Ya, kita aktifkan rohani kita. Jangan saudaraku nggak mengaktifkan rohani kita. Kalau nggak, saudaraku, ya rohaninya mati. Kalau rohaninya mati berarti belum ada hidup kekal. Kalau rohaninya mati berarti belum ada kekuatan. Kalau rohaninya mati berarti belum ada kemuliaan, karena hidupnya masih hina. Hidupnya masih hidup dengan hidup yang fana. Maka itu orang kalau yang malas ibadah, malas berdoa, malas semua, berarti hidupnya masih hidup duniawi, yang belum ada kehidupan secara rohani. Sehingga hidup yang kekal itu masih harus diperjuangkan. Ya, kenapa? Karena orang tidak otomatis kalau tidak memberikan kehidupannya di dalam Tuhannya. Jadi kita yang harus menghidupkan hidup kita di dalam Tuhan untuk mendapatkan hidup yang kekal, untuk mendapatkan kekuatan, ya, untuk mendapatkan, saudaraku, ya, yang mulia, ya. Karena di sini dibilang apa? Yaitu ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Ya, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Saudaraku, maksudnya Adam yang akhir memberikan roh yang menghidupkan siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Ya, kalau dulu tuh Adam, saudaraku, ya, hidup secara daging, tapi begitu dengan datangnya Tuhan Yesus, saudaraku, hidup secara roh. Itu perbedaannya, saudaraku. Jadi hidup yang secara daging turun ke dunia, ya, dunia orang mati, bahkan dunia yang fana ini, saudaraku. Makanya kenapa manusia hidupnya fana, kenapa manusia hidupnya lemah, kenapa manusia hidupnya hidup dalam dosa, karena memang hidup dalam daging. Jadi kalau sudah hidup di dalam Tuhan, saudaraku, dalam roh, dan kita menghidupkan rohani kita di dalam Tuhan Yesus, saudaraku, disitulah ada kebangkitan tubuh, yaitu tubuh rohani, ya, saudaraku, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemuliaan, yang memberikan juga hidup yang kekal. Jadi berhubungan dengan perjamuan kita nanti, saudaraku, perjamuan kudus yang ingat sebulan sekali, bulan pertama, minggu pertama, saudaraku, ya. Jadi supaya saudaraku benar-benar mengerti bahwa ketika kita sudah menghidupkan rohani kita, kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, saudaraku, ada kehidupan yang kekal, ada kehidupan yang tidak bisa dilemahkan lagi, ada kehidupan, ya, saudaraku, yang tidak bisa saudaraku hina lagi, yaitu sudah ada kemuliaan Tuhan. Maka itu, saudaraku, supaya kita masing-masing menghidupkan rohani kita, jangan cuma jasmani. Kalau jasmaninya dikasih makan, rohaninya juga harus dikasih makan, ya, saudaraku, ya. Kalau kita juga harus kenyang, rohani kita juga harus kenyang. Kenapa? Kalau yang dunia kenyang untuk fana, saudaraku, kalau kenyangnya rohani untuk hidup yang kekal, untuk selama-lamanya. Jadi saudaraku harus benar-benar, justru rohani kita ini harus diberikan sebanyak-banyaknya, ya, saudaraku, ya, supaya hidup kita benar-benar diberikan yang lebih baik lagi dari Tuhan, ya. Tetapi yang mula-mula datang bukan yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah yang dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi.
Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Maka itu saudaraku ya, kita lihat di sini ya saudaraku ya, yang pertama memang bukan yang rohani, tapi yang alami. Makanya kita diberikan yang alami saudaraku ya, karena kita memang datang dari yang dibentuk dari debu ya saudaraku, yang datang kepada yang pertama kita adalah Adam. Jadi kita sudah menjadi keturunan Adam, makanya bentuknya kita bentuk alamiah. Tetapi yang datang dari Tuhan Yesus adalah yang datang dari sorga. Dan hari ini saudaraku, kalau kita mengimani perjamuan kudus itu yang turun dari sorga. Nah, saya percaya saudaraku, ketika kita hidupnya juga rohaninya benar, dan saudaraku juga mengimani kehidupan yang kekal di dalam Yesus dengan kita menerima tubuh dan darahnya. Karena di sini kalau bicara sebenarnya tubuh dan darah tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah, maksudnya apa saudaraku? Hidup secara jasmani kita ini, ya, hidup secara jasmani kita ini sebenarnya kita nggak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, kalau jasmani kita, maksudnya yang tubuh, maaf saudaraku ya, darah dan daging kita saat ini saudaraku, sebenarnya kita nggak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Untuk itu, siapa yang bisa mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah saudaraku? Yang benar-benar rohaninya di sini dibangun dalam Yesus Kristus. Makanya kalau saudaraku hidupnya di dalam Yesus Kristus dihidupkan, benar-benar diaktifkan saudaraku, diikuti apa sih saudaraku yang diciptakan ya, karena Tuhan Yesus yang turun dari sorga. Jadi kalau yang roh yang menghidupkan adalah yang dari Tuhan Yesus ya. Tapi yang dari Adam saudaraku itu mematikan. Makanya kenapa mematikan? Karena semua itu duniawi ya, duniawi, dan hidupnya hanya melakukan hal-hal yang jasmani. Ya, tidak ada yang rohani saudaraku ya, jasmani saja. Makanya kalau saudaraku ya, kita sendiri harus tahu gitu loh. Kalau mungkin ya Adam apakah bukan orang percaya? Ya saudaraku, dia percaya Tuhan saudaraku. Tetapi kenapa sampai turun ke dunia? Ya itulah saudaraku, supaya kita semua menyadari kalau hidup mengikuti daging saudaraku ya memang melanggar firman Tuhan, ya kan? Apa yang dikatakan firman dilanggar oleh Adam, tetapi Tuhan Yesus justru menggenapi firman Tuhan. Ya, bukan melanggar, Tuhan Yesus menggenapi. Bedanya di situ. Adam melanggar, Tuhan Yesus menggenapi. Ya, makanya kenapa kita panggil Tuhan, karena dia turun dari sorga. Ya, kenapa kita panggil Tuhan, kita percaya sebagai juru selamat, karena memang dia memberikan hidup. Ya, jadi saudaraku harus paham nih. Ya, harus paham saudaraku ya. Tuhan Yesus memberikan hidup. Dia dari sorga dan memberikan hidup. Bukan merusak bait Allah, bukan merusak firman Tuhan, tapi menggenapi firman Tuhan saudaraku ya. Jadi saudaraku harus paham betul, bagaimana sih orang percaya, kenapa sih orang Kristen kok bisa hidup kekal. Ya enak banget, orang yang berdosa kok bisa hidup kekal. Ingat saudaraku, di sini ada yang memperjuangkan secara roh, ada yang memperjuangkan secara kebenarannya. Jadi untuk hidup benar di dalam Yesus, ya, untuk hidup kekal di dalam Yesus, untuk hidup selamat di dalam Yesus. Di luar itu memang nggak ada yang mengerjakannya. Maka itu kalau saya panggil Tuhan Yesus itu juru selamat, karena dia memberikan hidup. Hidup yang ada dulu, hidup yang binasa, hidup yang alami saat ini sebelum percaya Tuhan Yesus adalah hidup yang fana, hidup yang hina, hidup yang berdosa, ya hidup yang lemah. Tetapi ketika percaya Tuhan Yesus, kita menjadi kuat, kita menjadi mulia, kita mendapatkan hidup yang baru. Untuk itu kebangkitan Tuhan Yesus, kebangkitan yang menghidupkan, ya, mengubah kita. Makanya kalau saudaraku, kebangunan yang ini saudaraku, kebangunan Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus itu mengubah. Kenapa saudaraku? Karena dia menjadikan kita dari yang fana jadi yang kekal, dari yang hina jadi mulia, dari yang lemah jadi kuat. Untuk itu saudaraku yang sudah hidup di dalam Tuhan, saudaraku harus tetap membangun secara rohani, karena kita punya tubuh dua. Yang jasmani harus dikasih makan, yang rohani harus lebih lagi. Karena apa saudaraku? Karena itu yang untuk yang kekal. Ya, rohani kita justru untuk yang kekal, untuk yang kuat, untuk menghadapi segala macam masalah. Ya saudaraku, kalau yang tubuh jasmani ini digigit nyamuk bisa sakit saudaraku ya. Ya saudaraku, beneran ya, kurang makan bisa sakit. Tapi kalau
Saudaraku, hidup di dalam Tuhan, saudaraku ya. Mungkin secara jasmani nggak makan, tapi Tuhan masih memberi kita kekuatan. Bahkan ada yang mengatakan ya, firman Tuhan ya saudaraku ya. Ingat ya, yang benar-benar kita bukan hidup oleh makanan saja, oleh roti saja, tapi hidup oleh firman Tuhan. Makanya dengan firman Tuhan kenapa dikatakan bisa hidup? Karena firmannya yang turun menjadi firman jadi manusia itu Yesus. Makanya orang yang hidup ya oleh firman juga bisa hidup karena ada kehidupan Tuhan. Ya, jadi saudaraku, kalau hari ini bisa diingatkan di sini saudaraku, supaya saudaraku nanti sebentar yang akan terima perjamuan kudus, jangan saudaraku ngawur ya. Ketika saudaraku tidak menghidupkan rohani saudaraku, ya sama saja, walaupun minum nggak ada kekuatan, walaupun minum juga nggak ada perubahan. Kenapa? Karena saudaraku secara dagingnya tidak mengerjakan apa-apa saudaraku ya. Jadi kalau secara daging aja kita makan minum saudaraku, secara kebenaran tubuh rohani kita saudaraku, kita juga harus mengerjakan makan minum di dalam kebenarannya apa saudaraku ya, yaitu hidup yang benar, hidup yang suci. Itu makan minum kita secara rohani. Jadi supaya saudaraku tahu ya, di sini bahkan ya, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia, ya kita tidak akan mati ya semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Makanya saudaraku ingat di sini bahwa kematian di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak semuanya akan hilang begitu, tapi akan diubah. Diubah maksudnya menjadi yang mulia. Jadi saudaraku ingat saudaraku ya, kalau saudaraku hidup di dalam Tuhan, matinya beda saudaraku, bukan menjadi yang lain-lain saudaraku, tetapi justru menjadi yang mulia. Jadi kalau saudaraku benar-benar di sini ya, bukan berarti kalau udah Kristen langsung mulia. Orang Kristen kalau nggak mengerjakan apa-apa tetap aja saudaraku nggak bisa apa-apa ya, nggak kuat juga, lemah juga saudaraku ya, binasa juga. Kenapa? Karena tidak dihidupkan rohaninya. Ya hanya Kristen saja, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya tidak membangunkannya tiap hari, tidak menghidupkannya tiap hari, sehingga ya binasa juga masih bisa ya saudaraku ya, hina juga masih bisa saudaraku ya. Dan kalau dibilang lemah ya sangat-sangat bisa. Kenapa? Karena kekuatan kita ini kalau nggak ada Tuhannya, nggak dapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Kalau nggak dapat dalam kerajaan Tuhan, artinya hidup kita ya hanya hidup yang seperti ini, hidup yang seperti dunia lihat ya, nggak ada kekuatannya, nggak ada kemuliaannya, nggak ada kekekalannya, sehingga semua itu hanya binasa, semua itu hanya begitu saja saudaraku. Tapi kalau orang yang sudah percaya dan menerima kehidupan di dalam Yesus Kristus serta menghidupkannya selalu, memeliharanya selalu, iman di dalam Tuhan Yesus, saya percaya saudaraku bahwa hidup kita bukan hidup yang hina lagi, bukan hidup yang lemah lagi, tapi hidup yang sudah dikuatkan dan diberikan kehidupan yang kekal ya. Jadi kalau saudaraku benar-benar ya, saudaraku pelihara, karena tidak semua mati nanti akan diubahkan. Untuk apa dipelihara? Karena saudaraku ingat, tidak semuanya nanti hilang binasa, tetapi ada tubuh kita yang akan hidup dengan kemuliaan Tuhan yang akan hidup kekal ya. Saudaraku benar-benar di sini karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudaraku perhatikan ya, ini ayat ini saudaraku. Kenapa kok ditanya hai maut ya, di mana ya, di mana sengatmu? Jadi benar-benar saudaraku udah dibilang hai maut, di mana kemenanganmu, hai maut, di mana sengatmu. Jadi ketika kita sudah mendapatkan hidup saudaraku ya, hidup yang sudah di dalam rohani ya, hidup yang memelihara secara rohani, hidup yang hidup secara kebenarannya dikerjakan, saudaraku sudah mendapatkan hidup di sini. Lihat saudaraku ya, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Artinya maut nggak berkuasa lagi atas orang-orang yang hidup memelihara hidupnya di dalam Tuhan. Ya, jadi maut itu nggak bisa menang lagi saudaraku ya. Sengatnya nggak berkuasa lagi. Kenapa? Karena kita sudah diberikan hidup di dalam Tuhan. Jadi kuasa maut, saudaraku tahu kuasa maut ya saudaraku, itu yang akibat dosa. Ya, itu yang akibat perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi maut nggak berkuasa lagi saudaraku ya. Maka itu kalau saudaraku hidup yang di dalam Tuhan ada kehidupan. Saudaraku di sini kita harus tahu, ini yang buat saya hari ini kemenangan buat saya.
Saya begitu baca ayat ini saudaraku, benar-benar hai maut di mana kemenanganmu, hai maut di mana sengatmu. Artinya maut nggak berkuasa lagi atas hidup orang percaya yang hidupnya benar, yang hidupnya benar-benar di dalam Tuhan Yesus. Ya, sini saudaraku ada kehidupan ya yang sudah tidak dikuasai maut lagi, tapi sudah dikuasai oleh hidup. Maut itu apa saudaraku? Kematian. Jadi kalau kematian sini, kematian di dalam dosanya saudaraku ya. Jadi kalau dibilang sengatnya ya saudaraku udah nggak berkuasa lagi. Maka itu kok saudaraku benar-benar hidup kita ada di dalam Tuhan ya, terus dibangun saudaraku ya di dalam kebenaran. Saudaraku terus dibangun, hidup kudus dibangun ya, hubungan sama Tuhan dibangun. Saudaraku di sini kita perubahan kita sungguh luar biasa saudaraku ya. Jadi sengat maut. Maut itu nggak bisa menang lagi. Jadi kalau ada maut lewat, ya ada kematian lewat, saudaraku beriman percaya bahwa tubuhku sudah diganti oleh tubuh Tuhan Yesus yang mulia, yang kekal, yang turun dari sorga. Sehingga ketika kita sudah hidup benar dan beriman dan menerima perjamuan saudaraku, benar-benar di sini dinyatakan kemenangan itu, kemenangan atas maut. Ya, jadi sengat maut nggak berkuasa lagi. Ya, maut nggak berkuasa lagi saudaraku. Artinya ya kematian nggak berkuasa atas kita. Ya, tapi kehidupan yang berkuasa atas kita. Saudaraku, amin ya. Aminkan dimanapun saudaraku berada. Ketika saya percaya dalam Tuhan Yesus dan saya menghidupkan Tuhan di dalam saya, dan saya menghidupkan hidup saya di dalam Tuhan, saya percaya saya hidup berkemenangan, saya hidup dalam kemuliaan. Saya tidak hidup hina lagi, saya tidak hidup lemah lagi, saya tidak hidup sakit-sakitan lagi, saya tidak hidup lagi dalam kehinaan lagi, tapi hidup saya hidup yang dipermuliakan bersama dengan Tuhan Yesus, karena saya diberikan hidup yang baru, hidup yang kekal ya, hidup yang bukan lagi kalau daging, darah daging nggak dapat kerajaan surga. Maksudnya di sini nggak dapat kehidupan dalam kerajaan surga karena daging yang berdosa saudaraku ya, tapi daging yang sudah dibenarkan, yaitu hidup yang dalam pertobatan, hidup yang takut akan Tuhan dan mengikuti Tuhan. Saudaraku, itu hidup yang sudah di dalam rohani. Saudaraku, saya percaya saudaraku di sini ya saudaraku bahwa kita sudah diberikan hidup, jadi maut nggak berkuasa. Kalau saudaraku benar-benar punya iman hari ini, saudaraku harus mengatakan ini, maut gak berkuasa lagi atas tubuhku, sengat maut gak berkuasa lagi. Jadi kalau ada yang mau menyengat kita, demi nama Yesus, kehidupan Yesus di dalam saya ya, demi nama Yesus, kehidupan yang baru di dalam saya, yaitu hidup dalam Yesus yang turun dari sorga, yang memberikan hidup ya, yang memberikan hidup. Dia mati dan bangkit memberikan hidup buat kita semua ya. Jadi saudaraku, sengat maut ya ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya saudaraku, lihat ya, sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kenapa dibilang hukum Taurat? Karena hukum Taurat yang diberikan bukan orang menjadi hidup tapi menjadi mati, karena orang justru berbuat dosa setelah diberikan hukum Taurat. Maka itu kalau saudaraku benar-benar di sini harus bersyukur punya Tuhan Yesus. Saudaraku, bangun kita di dalam Tuhan Yesus Kristus semuanya saudaraku untuk mendapatkan hidup saudaraku. Hidup di sini hidupnya berbeda dengan orang-orang dunia, hidupnya berbeda dengan orang-orang yang belum percaya, hidupnya berbeda dengan orang-orang yang belum mengerti saudaraku. Tapi yang sudah mengerti saudaraku, lihat kita yang pertama benar-benar saudaraku ya, kebangunan di sini, kebangunan yang mengubahkan seluruh hidup kita. Ya, hina jadi mulia, lemah jadi kuat. Ya, yang harusnya binasa, maut karena dosa itu bisa membinasakan kita. Tapi kita dihidupkan, diberikan hidup yang kekal. Jadi kalau saudaraku punya iman kepada Tuhan Yesus, lalu saudaraku menghidupkan hidupmu di dalam Yesus, dan Yesus di dalam kita, ada firman-Nya, siapa lawan kita? Ya, enggak ada yang bisa mengalahkan kita. Ada sudah kemenangan hidup, ada sudah kehidupan yang baru dalam kita. Jadi enggak ada yang bisa mengalahkan kita. Ya saudaraku, pastikan hidup di dalam Tuhan dengan benar. Karena di situ ada kehidupan saudaraku ya. Dan saudaraku harus benar-benar ya, kalau saudaraku lihat ayat ini saudaraku, harusnya kita benar-benar hari ini ya, ini sesuai dengan perjamuan yang sebentar kita akan terima saudaraku. Kita sudah dibangunkan bersama dengan Tuhan Yesus, kita sudah diubahkan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, kita sudah dipermuliakan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, kita sudah diberikan kekuatan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Maka itu saudaraku, berjuanglah terus di dalam Tuhan, karena itulah hidup kita, hidup rohani kita, untuk terus mendapatkan kekuatan ya, untuk terus mendapatkan pertolongan
pertolongan untuk bisa mendapatkan terus, saudaraku ya, janji-janji Tuhan. Apa sih yang Tuhan janjikan? Yang pasti dalam firman ini, saudaraku, untuk mendapatkan kemuliaan, kekuatan, dan hidup yang kekal. Jadi siapa yang sudah percaya dan hidup dan menerima tubuh dan darahnya, saya percaya saudaraku, hari ini kemenangan buat orang percaya, kemenangan buat orang yang hidup dalam Tuhan, kemenangan orang yang menerima kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, saudaraku, ingat di sini, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, ini bukti, saudaraku. Jadi terus ya, harus berdiri teguh, jangan goyah ya, kerjakan terus pekerjaan Tuhan supaya benar-benar, karena apa? Semua itu ada upahnya. Jadi buat orang yang giat, buat orang setia, buat orang yang berdiri teguh di dalam Tuhan, semua itu ada upahnya, nggak sia-sia, saudaraku ya, nggak sia-sia. Maka itu, saudaraku, inilah saudaraku yang harus saudaraku dapatkan, yang saudaraku harus tahu bahwa bagaimana kita bisa berubah kalau nggak ada Tuhan Yesus hidup dalam kita, kalau nggak kedatangan Tuhan Yesus terjadi dalam hidup kita, saudaraku, hidup manusia tetap menjadi hina karena hidupnya terus dalam dosa. Hidup manusia terus menjadi lemah karena masih hidup di dalam kekuatannya sendiri ya. Dan hidupnya juga masih bisa binasa karena tidak ada kehidupan yang baru dalam hidupnya, yang nggak ada pertobatannya. Jadi untuk mengikut Tuhan Yesus memang kita harus mematikan daging, mematikan dosa-dosa kita, karena dosa itulah maut, saudaraku. Jadi kalau kita yang mau hidup diselamatkan, saudaraku ya, terima Yesus, kita tinggalkan, saudaraku, apa yang gak baik. Tujuannya untuk apa? Untuk menghidupkan secara rohani, dan dari rohani kita, saudaraku, kita diberikan hidup secara kebenarannya, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan orang-orang yang bisa menyambut dan bisa percaya dan mengerjakannya dengan tekun, ya, tidak goyah, saudaraku, terus percaya. Di sini dikatakan, saudaraku, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi kalau saudaraku benar-benar mengerjakan dengan benar, hidup sebagai orang Kristen, hidup sebagai rohaniawan, rohaniwati, saudaraku, saya percaya, saudaraku, apapun yang kita kerjakan tidak ada yang sia-sia. Ya, kalau saudaraku benar di dalam Tuhannya, saudaraku, Tuhan sudah menjanjikan hidup yang bukan sekedar hidup, tapi hidup kita sudah di dalam Yesus Kristus yang memberikan hidup yang bukan sekedar hidup, tapi hidup yang lebih dari hidup ya, saudaraku. Kalau menang juga lebih daripada pemenang. Jadi kesimpulannya dari firman ini, saudaraku, supaya saudaraku punya catatan benar sebagai orang Kristen, supaya nggak mudah goyah, nggak bimbang, nggak ragu, saudaraku, benar-benar saudaraku harus mengerti untuk apa perjamuan dan apa gunanya. Saudaraku, jangan main-main dengan perjamuan, saudaraku, jangan menampung terlalu banyak, tapi terimalah langsung, saudaraku, benar-benar imani, terima terus imani, terima terus imani, jangan ditunda-tunda. Nggak boleh ditunda sebenarnya, perjamuan harus langsung dimakan, ya, harus langsung dikerjakan, langsung dimakan. Karena apa, saudaraku? Supaya benar-benar itu tidak lagi dimanfaatin dengan yang lain, tapi benar-benar kita imani, kita terima bahwa di dalam Yesus ya, aku menerima perjanjian baru. Di dalam Yesus aku menerima yang mulia. Di dalam Yesus aku terima yang tidak fana lagi. Di dalam Yesus aku terima yang tidak lemah lagi. Maka itu, saudaraku, di sini firman ini sudah mengatakan bahwa kebangunan ya Tuhan Yesus, kebangunan tubuh kita sekarang, kebangkitan Tuhan Yesus juga, saudaraku ya, itu mengubahkan hidup kita. Maka itu jangan terus menjadi lemah, saudaraku. Jangan terus menjadi down saat ini, saudaraku, tapi bangkitkan. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan punya pengharapan yang hidupnya di dalam Tuhan yang benar. Percaya, saudaraku, hidupmu tidak akan menjadi lemah. Maut sengatnya sudah kalah, ya, kemenangan maut sudah nggak ada lagi. Jadi kita sudah diberikan hidup. Maka itu, saudaraku, benar-benar menerima firman ini dengan benar, dan saudaraku juga merenungkannya dengan benar, bahwa kita orang yang percaya menerima Tuhan Yesus, Yesus sudah bangkit dan sudah mengubahkan hidup kita. Untuk itu terimalah dengan benar imannya, firmannya dan perjamuan kudus hari ini ya, saudaraku ya, supaya kita kembali lagi dihidupkan, kembali lagi mulia ya, tidak hina dan dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup firman lebih dulu sebelum menerima perjamuan kudus. Sungguh baik Engkau Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa.
Biarkan kasih karunia-Mu terus nyata dalam kehidupan kami. Karena di dalam Engkau-lah pengharapan kami seluruh hidup kami ya Tuhan. Untuk mendapatkan kekuatan, untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mendapatkan hidup yang kekal, hidup yang baru dan yang kekal. Dan biarlah setiap kami Tuhan Yesus, lewat firman Tuhan ini juga Tuhan, kami dikuatkan. Siapapun yang mendengarkan, siapapun yang menerima, mungkin gak dapat perjamuan kudus Tuhan, tapi mendapatkan firman-Mu, biarkan juga mendapatkan bagian yang sama untuk mendapatkan kekuatan, untuk mendapatkan Tuhan Yesus kemuliaan, bahkan juga untuk mendapatkan hidup yang kekal. Karena firman-Mu adalah hidup. Dan firman-Mu berkata, ketika kami menerima firman-Mu dan firman-Mu di dalam kami Tuhan, tidak ada yang bisa melawan kami. Artinya kami juga dikuatkan, artinya kami juga dimenangkan. Dan dimanapun Tuhan anak-anak-Mu yang mendengarkan, biarkan juga menerima kemenangan. Dimanapun anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, biarkan juga mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan, mendapatkan pemulihan Tuhan, mendapatkan kehidupan Tuhan, yang memberikan hidup yang lebih dari hidup ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang terus mengambil alih seluruhnya, Engkau yang terus menguasai seluruhnya Tuhan Yesus, untuk mendapatkan hidup yang baru, hidup yang kekal, hidup yang di dalam Tuhan, bahkan hidup yang di dalam kemenangan, dalam kekuatan. Dan kami percaya siapapun Tuhan, sekalipun gak dapat perjamuan siang hari ini, tapi mendapatkan firman-Mu, biarkan juga menerima bagian yang sama, karena Engkau ada bersama dengan mereka. Tuntunlah mereka, tolonglah mereka, dan genapi firman-Mu di dalam mereka semuanya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami ucap syukur, dan kami mau sambut perjamuan kudus. Haleluya, amin. Ya saudaraku yang tidak mengikuti perjamuan kudus, saudaraku, ya Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu kembali waktu yang akan datang. Shalom.